Mana? Mana? Aduh! Yeah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Akuntansi, Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik, semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar kepabeanan dan cukai dengan dosen pengampu Murti Puspita Rukmi SSTM AK. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan materi perdagangan internasional dan aktivitas lalu lintas barang. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikannya. Materi pembahasan dengan judul Perdagangan Internasional dan Aktivitas Lalu Lintas Barang. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan internasional bukan hanya bermanfaat di bidang ekonomi saja, tetapi juga bermanfaat di bidang politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Pada bidang ekonomi, perdagangan internasional dilakukan semua negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Perdagangan internasional juga bermanfaat di bidang politik. Perdagangan antar negara bisa mempererat hubungan politik antar negara. Sebaliknya, hubungan politik juga bisa mempererat hubungan dagang. Faktor terjadi perdagangan internasional terbagi menjadi 4. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Sejarah peradaban Malaysia menunjukkan bahwa kebutuhan dan keinginan Malaysia tidak terbatas. Namun, di sisi yang lain, sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut cenderung terbatas. Yang kedua, pergeseran selera dunia yang semakin berkembang menuju globalisasi membuat antar warga negara di dunia ini mudah berbagi budaya dan kebiasaan yang berlaku dengan segala produk yang mereka pergunakan. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Jika suatu negara mengandalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik, tentu akan memperbanyak jumlah produksi barang atau jasa dengan mutu dan kualitas jauh lebih baik dibandingkan negara lain. Yang keempat, perbedaan keunggulan yang dimiliki suatu negara. Alasan berikutnya yang mendasari terjadi perdagangan internasional adalah karena adanya perbedaan keunggulan antar negara. Selanjutnya, teori perdagangan internasional. Teori ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, teori keunggulan mutlak. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Yang ketiga, teori keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir, teori Hexer-Ohlin. Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama ada manfaat di bidang ekonomi. Untuk memperoleh keuntungan atas spesialisasi produk, memperluas pasar produksi barang yang akan selalu dihasilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Yang kedua ada manfaat di bidang sosial. Dapat memberikan dampak sosial yang positif seperti memperluas persahabatan antar bangsa, mendorong kerjasama antar bangsa, dan membantu pedulian terhadap negara lain. Yang ketiga ada manfaat di bidang budaya. Untuk mengenalkan kebudayaan lokal kepada negara lain, memberikan kesempatan masyarakat mengembangkan kebudayaan dan memberikan peluang akulturasi budaya bersifat positif.
Selanjutnya yang keempat, manfaat di bidang industri. Perdagangan internasional dapat memperkuat hubungan diplomasi antar negara, mencari dukungan dari negara lain, dan memperkuat sistem politik yang telah digunakan di negara-negara tersebut. Yang kelima, manfaat di bidang penerangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Mendorong terjadinya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara berkembang, memberikan keuntungan bagi negara yang memiliki teknologi canggih, serta meningkatkan kemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat. Yang keenam, ada manfaat di bidang pertahanan dan keamanan. Perdagangan internasional akan memperoleh manfaat dalam hal peningkatan kerjasama persenjataan antar negara dan memperkuat kerjasama penjagaan perbatasan antar negara. Lalu ada bentuk aktivitas perdagangan internasional. Yang pertama ada ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Contohnya, ketika Indonesia melakukan ekspor pakaian ke Amerika Serikat. Yang kedua ada impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dalam negeri. Impor ini adalah kebalikan dari ekspor. Selanjutnya ada barter. Barter merupakan transaksi dengan saling menukarkan barang satu sama lain. Selanjutnya ada konsiliasi. Konsiliasi itu seperti orang melihat ibu-ibu yang menitipkan koinnya di warung-warung, atau dalam skala lain brand yang menitipkan bajunya untuk dijual ke dalam distro-distro. Selanjutnya ada PX Deal, merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Lalu ada border crossing, adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Selanjutnya adalah seaborne crossing, perdagangan antar negara yang melewati lintas batas laut. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa laut dan dilakukan berdasarkan persetujuan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada overland border crossing, perdagangan antar negara yang melewati lintas batas darat. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa daratan dan dilakukan berdasarkan persetujuan yang berlaku. Mekanisme kontrak perdagangan internasional. Pengertian situs kontrak adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi perdagangan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum yang disepakati bersama. Pihak-pihak yang terkait dalam kontrak perdagangan internasional adalah yang pertama eksportir, yang kedua importir, yang ketiga investor, yang keempat pendidik. Selanjutnya yaitu terminologi penyerahan barang. Terminologi dalam KBBI merupakan istilah atau keistilahan. Dengan demikian, terminologi penyerahan barang berarti istilah-istilah mengenai penyerahan barang. Terminologi penyerahan barang ini terdapat dalam e-contracts atau International Commercial Term yang merupakan trademark milik International Chamber of Commerce atau ICC. Terminologi penyerahan barang terbagi menjadi 11, yaitu yang pertama, exports, yaitu penyerahan yang dilaksanakan di suatu tempat milik eksportir atau di negara asal barang, yaitu pabrik, gudang, dan lain-lain. Yang kedua, free carrier, yaitu penjual menyerahkan barang kepada pengangkut dalam keadaan sudah mendapat izin ekspor di tempat yang ditunjuk oleh pembeli. Yang ketiga, free alongside ship, penjual wajib menanggung biaya dan risiko sampai dengan penyerahan barang di samping kapal di pelabuhan pengapalan dalam keadaan sudah mendapat izin ekspor. Yang keempat, yaitu FOB, penjual wajib menanggung biaya dan risiko sampai dengan barang melewati batas pagar kapal atau on-board di pelabuhan pengapalan dalam keadaan sudah mendapat izin ekspor. Yang kelima, CFR, yaitu harga termasuk biaya barang, pemuatan, dan angkutan ke port tujuan. Ini tidak termasuk biaya bongkar muat. Yang keenam, CIF. Domain ini adalah sama dengan CFR, namun juga termasuk asuransi ke tujuan dituju. Yang ketujuh, CPT, yaitu ketika pengangkutan atas barang ekspor menggunakan lebih dari satu alat transportasi atau multimoda. Yang kedelapan, CIP, yaitu sama seperti CIPT, ditambah kewajiban membayar asuransi untuk barang yang dikirim.
Yang kesembilan, DPU, yaitu pengiriman barang oleh penjual ke pembeli terjadi ketika barang diturunkan dari kendaraan transportasi dan diletakkan di pembuangan pembeli di tempat tujuan atau pada titik yang disepakati di tempat tujuan. Jika ada. Yang ke-10, DAP, yaitu penjual menyerahkan barang kepada pembeli di terminal atau dermaga atau gudang pada saat barang tiba yang siap dibongkar tempat tujuan. Yang ke-11 atau yang terakhir, DDP, yaitu pihak penjual bertanggung jawab mengantar barang sampai di tempat tujuan, termasuk biaya, asuransi, dan semua biaya lain yang mungkin muncul sebagai biaya impor, cukai, dan pajak dari negara pihak pembeli. Mekanisme pembayaran perdagangan internasional yang terbagi menjadi 6. Yang pertama, yaitu surat dagang wesel, merupakan pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importer sejumlah harga barang-barang beserta biaya-biaya pengirimannya. Yang kedua, kompensasi pribadi merupakan cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam suatu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Yang ketiga, pembayaran tunai, yaitu merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang telah dipesan dikapalkan oleh eksportir. Yang keempat, letter of credit merupakan surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian sejumlah barang di mana bank yang mengeksportir atau yang menyetujui dan yang membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Yang kedua, kompensasi pribadi merupakan cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seseorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Yang kelima, pembayaran kemudian merupakan cara membiayai transaksi perdagangan internasional di mana eksportir mengirimkan barang-barang importir tanpa melibatkan dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu konsinyasi, yang merupakan pembayaran yang dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian.